Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Bersyukur untuk hari yang baik dan cuaca yang baik pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mampu menjadi pelaku firman serta memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini, bahaya iri hati, diambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 12. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Kemenangan Daud atas Goliat membawa sukacita besar bagi Israel. Namun ketika rakyat mulai memuji Daud lebih daripada Saul, hati Saul dipenuhi iri hati. Dari sinilah kemarahan, kecurigaan, dan keinginan untuk membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 8-9. Kisah ini menunjukkan betapa iri hati adalah racun bagi jiwa. Iri hati membuat kita kehilangan sukacita, buta terhadap kasih karunia Tuhan, dan mendorong kita melakukan dosa yang lebih besar. Saul yang seharusnya bersyukur atas kemenangan bangsa Israel justru jatuh dalam kebencian. Orang yang dikuasai iri hati, alih-alih berfokus pada panggilan dan berkat Tuhan dalam hidup kita, kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Akibatnya, kita sendiri yang tersandung dan kehilangan tujuan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iri hati adalah pintu masuk bagi banyak kejahatan. Sebaliknya, hati yang penuh syukur akan membuat kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain tanpa merasa terancam atau kehilangan nilai diri. Waspadailah iri hati, jangan biarkan itu tumbuh dalam hati, karena bisa menghancurkan hidup kita, yaitu dengan cara melatih hati yang bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Belajar menghargai keberhasilan orang lain, karena berkat Tuhan berbeda-beda bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjaga hati kami dari iri hati,
Ajar kami untuk selalu bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami mau belajar bersukacita atas keberhasilan orang lain. Penuhi kami dengan kasih-Mu supaya kami tidak dikuasai iri hati. Berkati apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.